Hari ini saya ingin berbicara tentang bergantung penuh dengan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya belum semua, saya harus bergantung penuh dengan Yesus. Amin. Rumah tangga kita, keluarga kita, bisnis kita, pelayanan kita, dagangan kita, usaha kita, semuanya harus bergantung penuh dengan Tuhan Yesus. Kan saya udah bilang kalau mau ibadah kan jam 10, setengah 8 usahakan beli lontong sayur dulu. Amin Bapak Ibu. Karena gereja ini gak mengenal lemas Bapak Ibu. Amin. Setengah 8 atau jam 8 paling lambat, minimal bilang sama tukang sayurnya, "Bang, jam 7 udah standby ya, setengah 8 anterin." Emang kenapa sih Bu? Biar kalau saya dengar firman jam 10 gak ngantuk. Gak lapar gitu Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya harus bergantung penuh dengan Yesus. Amin. Ingatkan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, bergantung penuh sama Yesus. Karena kalau saudara dan saya, gereja ini bergantung penuh dengan Yesus, pasti gak hidup dalam kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Masalah itu ada, pergumulan itu ada, tekanan itu ada, persaingan dalam dagang itu ada. Selama kita bergantungnya sama Yesus Bapak Ibu, percaya, saudara tidak akan masuk dalam dunia kekecewaan. Hari-hari ini banyak gereja kecewa karena bergantungnya sama donatur. Banyak donatur kecewa karena bergantungnya sama pendetanya. Banyak jemaat kecewa karena bergantung sama pendetanya. Banyak pendeta kecewa bergantung penuh sama jemaatnya. Amin Bapak Ibu. Banyak pengusaha juga kecewa karena kebergantungan sama customernya. Nah saudara, mulai hari ini, pagi hari ini, ayo kita belajar bersama-sama untuk bergantung penuh sama Yesus. Dalam rumah tangga kita, ayo kita ajarin istri, suami kita, Pa, Ma, kita harus bergantungnya sama Yesus. Harus penuh Bapak Ibu. Ini penuh, ini setengah. Harus penuh. Kenapa harus penuh? Supaya saudara dan saya dan gereja ini tidak kasih ruang dengan yang namanya kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak diundang, datang sendiri. Kecemasan tidak perlu di-invite, dia datang sendiri. Ketakutan gak perlu diundang, dia datang sendiri. Kalau kita penuh bergantung sama Tuhan, waktu dia datang kita bisa lawan. Oh enggak, masih ada Yesus. Sakit saya kayaknya gak sembuh. Oh enggak, masih ada Yesus. Bilurnya menyembuhkan saya. Amin. Oh kamu gak bisa bayar listrik dan sebagainya. Oh enggak, ada Tuhan, dia Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan segala yang saya perlukan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Kamu gak akan pernah dapat jodoh. Oh enggak, karena Tuhan berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri. Kamu gak mungkin punya anak. Oh enggak, Tuhan berkata beranak cuculah. Kebergantungan penuh kita sama Tuhan menutup pada akhirnya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan hidup. Kenapa saudara dan saya, kenapa banyak gereja, kenapa banyak anak Tuhan pada akhirnya hidup dalam ketakutan, kecemasan? Karena bergantungnya gak penuh sama Tuhan. Amin. Saya selalu bilang di tempat ini, dimanapun saya berada, hidup kita tidak tergantung dengan ucapan pakar ekonomi. Mereka mau bilang resesi kek, reboisasi kek, apa kek. Hidup saudara dan saya, kalau Tuhan bilang aku angkat kamu, maka kamu terangkat. Kalau Tuhan bilang aku berkati kamu, maka usahamu pasti berhasil. Amin Bapak Ibu. Loh terus kenapa kita bingung? Mari kita lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yohanes pasal 1, saudara lihat baik-baik ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 5. Segala sesuatu dijadikan olehnya,
Nyanya ini Yesus Bapak Ibu. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dalam Dia, atau kata lainnya dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bergantung penuh dengan Yesus, maka itu adalah satu keputusan yang tepat dan benar. Sama-sama katakan dengan saya, keputusan saya sudah tepat. Belum semua, keputusan saya sudah tepat. Keputusan saya sudah benar. Kapan keputusan kita tepat dan benar? Ketika saudara dan saya bergantung penuh sama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tepat itu. Saudara, saya punya teman jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 1 dari polisi. Dari TNI saya punya teman jenderal bintang 3, bintang 2, kolonel, kombes. Saya punya teman, saya kenal pengacara-pengacara yang ada di TV Bapak Ibu. Beberapa saya kenal juga orang-orang kaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya diajar Tuhan dari dulu. Bergantung penuh sama saya, kamu tidak akan kecewa. Nah saya ini ingin tularin hal baik ini, hal benar ini kepada saudara. Halo? Saudara tahu nggak? Dunia ini hanya memberikan level tertinggi, mengajarkan kita, dunia mengajarkan kita level tertinggi hanya untuk berbuat baik. Tapi Yesus mengajarkan kita bukan berbuat baik, tetapi kebenaran. Halo? Kebenaran selalu lebih tinggi daripada kebaikan. Amin Bapak Ibu. Bagi dunia, ketika Ibu Juli mengandalkan saya, itu baik. Karena dia pendeta, kamu akan didoakan. Itu baik. Tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Karena kamu pasti kecewa. Sebaliknya, ketika saya mengandalkan Ibu Elizabeth untuk menjadi donatur di gereja ini, menyumbang di gereja ini, itu baik karena dia punya uang. Dia punya hati memberi. Itu baik kacamata dunia. Tapi bagi kacamata Tuhan itu tidak benar. Karena dia memiliki batasan dalam memberi. Akulah yang harus kamu andalkan. Maka itu benar di mataku. Amin Bapak Ibu. Dunia selalu mengajarkan standarnya kebaikan. Tapi Tuhan, Yesus mengajarkan kebenaran. Dan kebenaran itu tidak bisa digugat Bapak Ibu. Karena memang sejatinya benar. Amin Bapak Ibu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa bergantung penuh dengan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat dan benar? Coba lihat ayat yang ketiga Bapak Ibu. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Jadi alasan yang pertama, saudara dan saya bergantung penuh sama Yesus karena Yesus adalah pencipta dunia ini. Amin Bapak Ibu. Saudara harus bergantung penuh sama Tuhan Yesus. Karena Dia yang ciptakan hidup saudara dan saya. Saya bilang sama Nathan waktu pukul 2 pagi di rumah sakit Indah ya. Apa? Duta Indah. Waktu almarhum papanya Bu Gembala. Papa mertua saya hari Jumat kemarin dipanggil Tuhan jam 5 sore. Makanya Bu Gembala hari ini izin untuk ke rumah duka, mengurus segala sesuatunya. Karena nanti malam kita ada ibadah penutupan peti. Bagi jemaat yang ingin hadir silakan hadir, diperbolehkan. Kalau berhalangan juga mohon doanya ya. Besok baru dikubur. Saya bilang sama Nathan, Tan, di sampingnya jenazah almarhum papa saya. Lagi didorong-dorong sama petugas kematian. Dorong-dorong, mayatnya dibopong-bopong begini. Diletakin aja, gedubruk gitu. Saya cuma mau bilang, Tan, manusia setidak berharganya seperti ini. Lu mau pejabat, lu mau jenderal, lu mau siapa, digituin pada akhirnya. Terbujur kaku pada akhirnya.
Dan banyak manusia lupa setelah kehidupan ada kehidupan yang lain. Dan sorry tuh saya untuk ngomong ini. Kehidupan yang lain itu yang punya adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Sehingga dia berkata, akulah jalan untuk ke sorga, akulah kebenaran, akulah pintu, akulah kuncinya. Dia datang dari sorga turun ke dunia, Bapak Ibu. Kalau kita gak bergantung penuh sama Yesus, saudara mau bergantung sama siapa? Saya cuma mau bilang, uangmu yang ada di rekening, depositomu yang ada di rekening, puji Tuhan itu menghidupi kita. Tapi saya cuma mau bilang, pasti dia mengecewakan. Karena dia akan terus turun dan habis karena harus dipakai setiap hari. Betul? Amin. Jabatan saudara, profesi saudara pada akhirnya akan mengecewakan dan meninggalkan saudara. Benar gak Bapak Ibu? Gubernur hanya 5 tahun. Presiden hanya 5 tahun. Kalau ada perpanjangan jabatan hanya beberapa tahun saja. Menteri hanya 5 tahun. Itu pun kalau tidak di reshuffle. Halo Bapak Ibu? Menjadi direksi, direktur, owner kan punya saya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di depan sana. Ada saya pernah melayani salah satu konglomerat Bapak Ibu Saudara yang berkata, wah harta saya nggak bisa habis 7 turunan. Saudara tahu, sekian dia ngomong kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Itu bisa berbalik, dia punya hutang 1,7 triliun Bapak Ibu. 1,7 triliun. Yang dia pikir, I am the boss. Halo? Makanya saya selalu diajar Tuhan, Fer, kalau besok kamu diberkati Tuhan, gereja ini besar, nama kamu makin terkenal, kamu dielu-elukan banyak jemaat, KKR ribuan orang. Ingat ya, kamu harus nempelnya sama saya. Jangan sama yang ini. Saya tahu setiap manusia kepingin berhasil, betul? Saya tahu setiap orang kerinduannya dari jalan kaki ingin naik sepeda, dari naik sepeda ingin naik motor, dari punya motor ingin punya mobil, betul? Dari belum masih jomblo pengen punya pasangan, dari kos-kosan ingin ngontrak, betul Bapak Ibu? Dari ngontrak ingin apa Bapak Ibu? Ingin pulang ke peti? Ini kacau nih jemaat sebelah kanan nih dari kemarin-kemarin nih. Dari ngontrak pasti ingin punya rumah. Tuhan hargai itu enggak? Tuhan hargai. Tapi Tuhan bilang sama saya, ketika semuanya ini nanti saya sediakan, hati kamu jangan nempel ke sana, nanti kamu kecewa. Berapa banyak orang kaya yang konseling sama kamu kecewa. Ternyata kekayaannya tidak bisa memberikan damai dalam rumah tangganya. Halo? Suaminya jadi gadun, istrinya terlantar. Gadun itu laki-laki yang gak tahu diri yang senang miara perempuan Bapak Ibu. Yang senang main perempuan. Ada banyak orang-orang yang punya nama, berpangkat, terkenal. Saudara gak tahu ya, dalam keseharian hidup mereka stres dan depresi, minum obat tidur. Mereka terkenal, main film, main sinetron. Tapi mereka sering cerita sama saya gak bisa tidur pastor, saya ketergantungan obat depresi pastor. Tapi waktu di layar TV, di layar kaca, keren, dielu-elukan banyak orang. Tapi saya cuma mau bilang jabatannya, reputasinya mengkhianati dia. Tapi saya cuma mau bilang, Yesusmu dan Yesusku tidak akan mengkhianati. Dia pencipta. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, Ibu Elizabeth, usaha, desainer, kaftan, itu Tuhan yang ciptain loh. Tuhan yang adakan. Harusnya sampai pada akhirnya, andalannya, kebergantungannya penuh sama Yesus. Makanya gereja ini Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang Pastor William teman diskusi saya, kita harus bergantung penuh sama Tuhan Yesus. Kita gak boleh bergantung sama persembahan jemaat. Bersyukur jemaat menabur, memberikan persembahan. Tapi yang pertama dan yang terutama, gereja ini harus bergantung penuh sama Yesus. Halo? Saya bilang sama GC Pastor semuanya, jemaat juga harus bergantung sama Yesus. Ada atau tidak adanya Pastor Verona, enggak ngaruh Jack.
Nggak ngaruh, sama-sama katakan dengan saya, nggak ngaruh. Nggak ngefek. Janji ya. Nanti waktu saya nggak ada malah kosong setengah lagi. Dibohongin gue sama jemaat sendiri. Halo? Di sini ada wanita yang maaf ya, kemaluannya lagi sakit. Sama seorang bapak yang kakinya kanan kirinya sakit. Nanti saya akan doa. Karena kalau saya panggil nanti semua pada ngeliat, oh dia tuh banyak dosa kali tuh. Gitu kan? Jemaat kan kepo kan? Bener gak? Orang cowok ke toilet aja, kencing aja, yang sedang kanan suka ngeliat yang kiri. Padahal punyanya sama. Paling beda ukuran, bentuknya sama. Tidur gitu, hening. Tapi pernah lihat gak? Pernah gak? Sok banget nih. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pencipta. Kalau saudara dagang di tempat dagang, usaha, percaya Yesus yang ciptain itu. Yesus yang ciptain gereja ini. Jesus Christ Church. Aduh saudara, sejarah gereja ini tuh saya harus menghadapi orang yang cukup dikenal. Tapi karena Tuhan yang mau, jadi nih bareng. Ketemu nih kita. Aku gak pernah nyangka kenal Bu Nuning, kenal Pak Topo, kenal Ibu Jen, kenal Ibu Erni dan keluarga, kenal Pak John. Gak pernah kita kan? Tapi jauh sebelum kita saling kenal, Tuhan udah kenal. Nanti akan ada Elizabeth. Ibu Elizabeth juga bingung mau pelayanan di mana. Tanya ini orang. Daftar ke sono gak dipeduliin, daftar ke sono dijanjiin doang. Iya ntar sok, iya ya Bu, ya gini. Dia yang ciptain tim ini. Duta Kristus. Dia yang ciptain. Makanya saudara bergantungnya harus sama Yesus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang ciptain tubuh saudara siapa? Tuh jawabnya mulai lemes lagi nih. Gini deh. Saya kasih waktu makan dulu deh. Atau Duta Kristus mulai minggu depan kita siapin donat ya. Jadi setiap kali khotbah saudara sambil ngemil gitu. Anggap aja kayak orang nonton stand up komedi ya. Sama tusuk gigi jangan lupa. Terus pastor khotbah terus. Sambil ganyem gitu ya. Enak juga di gereja ini dikasih makan, kasih minum. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang menciptakan. Satu lagi nih. Ini klise tapi ini real. Saya akan panggil orangnya. Yang membuat saya mendoakan orang sakit sembuh lewat minyak urapan, lewat minyak urapan yang pertama, yang kedua lewat air urapan, itu Tuhan loh. Saya udah ceritakan kan beberapa waktu lalu kan, beberapa tahun yang lalu, saya mendoakan orang yang punya batu empedu. Anaknya bilang, mama punya batu empedu. Jangan difoto karena ini orangnya gak bayar gereja ini, rugi kita. Soalnya biar gini-gini lumayan followerku. Ini gratisan gini. Saya bilang, kasih minum. Sebelum jam 4, jam 5 dia cek ke dokter. Dia minum. Sebelum ke dokter batu empedunya keluar dari air seninya. Waktu dicek empedunya udah kosong, gak ada kristal, gak ada batu. Itu yang ciptain Tuhan. Dan sampai hari ini juga kita masih lakukan. Tetapi for your information, untuk air urapan, supaya tidak menjadi biasa, kita akan adakan di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah buat bagi Bapak Ibu Saudara yang sering menabur air, memberikan air, ada yang 5 dus, ada yang 7 dus, ada yang 8 dus. Saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu Saudara. Saudara selain diberkati Tuhan, saudara menyelamatkan hidup banyak orang. Saya panggil Bapak sama Ibu maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maju Pak. Kasih mic-nya Ko Hendra. Habis ini kita perjamuan suci ya. Selamat hari Minggu kita semua.
Ini jemaat setia nih dari awal. Nama saya Pentus Nainggolan. Ya. Setelah ketemu sama Pastor Perona sama Pastor William, merasa hati saya puas. Saya dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak diliatin gini kan Pak? Oh ya, Tuhan Yesus itu menurut saya lebih dekat di Jakarta. Jadi saya dari penyakit gula saya sampai 400. Saya ngomong sama Pak. Gulanya 400 ya? Ya, Pak Pastor Perona bahwa saya penyakit gula, didoakan dan memberi itu aqua gelas. Dan doanya saya diterima sama Tuhan melalui bilur-bilurnya Pak Perona sama Pak William. Jadi gula saya sekarang udah netral. Nah kemarin dia ada cerita yang bagus Bapak Ibu. Barusan dia bilang ke saya bahwa ada sesuatu yang keluar dan dari... tidak memakai obat lagi, obat gula. Dan yang terakhir, minggu kemarin saya habis ngantar istri saya kerja, pulang sakit, maaf kata ya, saya mau buang air kecil, sakitnya minta ampun. Tapi saya berdoa, tapi saya mau nelpon istri saya, orang kesehatan juga. Iya. Ah, siapa tahu saya disuruh balik ke puskes gitu. Tahunya saya paksa keluar. Maaf kata nih keluar kental, warnanya hitam ke coklat-coklatan. Perih. Saya tahan, saya paksa. Akhirnya selama 3 hari keluar bersih. Dan sekarang ginjal saya enak. Itu gara-gara saya akibatnya terlampau banyak makan obat. Jadi doanya Pak Verona supaya saya enggak makan tergantung obat lagi. Dan sekarang saya enggak makan obat lagi. Terima kasih. Ya. Doanya Pak Verona diterima sama Tuhan. Jadi Bapak ini sering minum air yang kita doakan. Kita sering dihina banyak orang. Apaan tuh sesat tuh gila. Tapi lihat, keluar tuh barang Bapak Ibu. Hitam, pekat, mengendap di ginjal. Saudara kalau ke dokter, bayar coy 5 juta. Gotiau baru, itu pun belum janji sembuh. Tapi ini kan cuman, apaan sih minum, tek. Selesai. Istrinya orang kesehatan, gak masuk akal kan Bu? Harusnya minum obat. Tapi obat kita adalah bilur Yesus. Nah sekarang kesaksian dari ibunya. Ibunya gak mau kesaksian, gak bisa, saya bilang naik. Di gereja ini saya yang pemimpinnya. Terima kasih. Nama saya Lita Lingga. Mujizat Tuhan yang saya terima. Tadinya telapak kaki saya ini selalu panas, sakit. Kadang kalau mau jalan itu sakit sekali sampai ke atas kaki. Terus di pundak nih sakit, nunduk sakit, sakit. Kepala ini sering sakit, pusing, apalagi bangun tidur. Pagi-pagi tuh kayaknya nggak bisa bangun. Sering minum obat, selalu minum obat terus-terusan. Setelah itu saya buka Facebook, kelihatan Pastor Corona. Saya ikutin. Ada 2 bulan saya ikutin. Terus saya lihat ada KKR Pasar Baru. Mana Pasar Baru? Saya ikutin, saya datang ke sini langsung. Terus saya ikutin. Air urapan selalu saya titip. Jadi setiap minggu saya titip, selalu saya minum. Sampai sekarang ini telapak kaki saya sembuh. Nah, terasa panas lagi. Sudah enakan, bawa jalan juga enak. Sampai sekarang nggak pernah minum obat lagi. Terima kasih. Semua karena kebesaran Tuhan Amin. Yesus. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak ya, Pak Nainggolan, Ibu Nainggolan. Lihat Bapak Ibu, karena dia yang ciptakan, dia yang bertanggung jawab, makanya orang sakit sembuh. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya diingatkan, jangan terlalu sering kamu doakan minggu pertama dan minggu ketiga. Karena kehausan jemaat itulah yang akan terus menarik kuasa Tuhan. Karena kalau disediakan tiap minggu, saudara tuh, wah udah ada
Ada lucu, saya mampir ke rumah jemaat. Saya baru mampir, di depannya tuh udah ada botol sama minyak berkilo-kilo. Gue bilang, siapa yang dagang aqua sama minyak? Enggak, Bapak harus doain. Wah gila, jadi pengusaha minum nih saya nih, saya bilang. Terus saya datang lagi ke rumah jemaat yang lain juga begitu. Kok banyak minyak sama aqua? Berdus-dus Bapak Ibu. Bapak doain, saya mau bagiin keluarga saya, om saya, tante saya. Saudara, saya tutup dengan ini. Saya ingin kenalin Tuhan dan hadirat Tuhan kepada saudara. Kenapa kalau saya bilang, ayo datang, ayo datang. Kesembuhan dibutuhkan, tapi yang paling utama, perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Amin. Nah, saya ingin mewakili gereja dan tim penggembalaan mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang selalu memberikan air ini kepada gereja. Sekali lagi, sumbangan Bapak Ibu Saudara bukan hanya saudara diberkati Tuhan, tetapi lihatlah orang diselamatkan, orang disembuhkan. Kalau menurut orang lain berapa sih aqua satu dus 24.000, 50.000 nggak ada gunanya. Tapi buat orang berguna loh. Buat banci yang nggak sengaja itu minum usus buntunya sembuh, berguna loh. Dan saya percaya itu diperhitungkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.